salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersorak, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Setiap kali ku tinggalkan, setiap kali ku jauh darimu, susah dan pencobaan menghadangku. Tapi bila ku seru dalam kesesakanku, segera Tuhan kan jawab serta tolongku.
menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasih-Mu tak terhingga di hidupku yang penuh kemurahan dan pengampunan. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat. Sungguh ku amat lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Marilah kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara sekalian, kita berjumpa kembali dan kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan cara Tuhan menilai kita. Cara Tuhan menilai kita. Karena itu penting sekali buat kita ngerti. Jadi kita tahu apa cara bagaimana Tuhan menilai kita. Karena dalam hidup ini perlu kita ingat bahwa bagaimana cara yang dipakai atau dipergunakan dalam menilai seorang itu menentukan bagaimana hasil penilaiannya, ya. Sekali lagi, cara bagaimana yang dipakai untuk menilai itu menentukan bagaimana hasil penilaiannya. Sehingga kalau cara penilaiannya berbeda, dalam dua pihak yang berbeda, maka hasilnya pun biasanya akan berbeda pula. Nah masalahnya, kita sebagai manusia umumnya akan dinilai
baik oleh orang lain maupun juga terutama oleh Tuhan. Dan kita perlu tahu cara menilai itu supaya kita bisa menyesuaikan diri dengannya. Kita mau tahu cara penilaiannya ya, jangan sampai kita salah menangkap atau salah mengartikan atau salah memahaminya. Saya lagi, bagaimana cara Tuhan menilai? Apakah cara Tuhan menilai kita itu atau menilai manusia itu sama dengan cara manusia lain menilai manusia lain juga? Nah, jawabnya ya, kita harus lihat perbedaannya. Saya mengatakan berbeda, kita lihat berbeda di mana. Pertama, manusia melihat atau manusia menilai penampilannya, yaitu dari luarnya gimana. Tapi Tuhan melihat hati. Firman Tuhan mengatakan 1 Samuel 16 ayat 17. 1 Samuel 16 ayat 17 mengatakan dengan jelas di sini bahwa Tuhan itu melihat hati, bukan hanya melihat penampilan, bukan hanya lihat luarnya saja, ya. Tapi manusia seringkali bahkan tidak tahu lebih detail, langsung menilai. Ya, ini kecerobohan manusia juga itu ya. Dan manusia bukan adalah makhluk yang maha tahu, jadi tidak tahu semuanya, tapi langsung bisa menilai. Sehingga hasil penilaian bisa berbeda. Yang bagus di pandangan manusia belum tentu bagus di pandangan Tuhan. Yang jelek di pandangan Tuhan belum tentu jelek juga di pandangan manusia. Ya, ini kita harus tahu ya. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika mereka masuk dan tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi. Ini penampilan ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat, artinya menilai apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi manusia melihat apa yang kelihatan, yang bisa diketahuinya, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hatinya. Nah, ini bedanya ya. Itu sampai apa-apa yang tidak terlihat oleh manusia, tidak diketahui manusia, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu dan tidak ada yang tersembunyi darinya. Kita baca lagi Ibrani 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Semua terbuka di mata Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Orang lain boleh nggak tahu, orang lain boleh kita kecoh, tapi Tuhan tidak akan bisa kita kecoh ya. Mari kita lihat lagi ayat berikutnya, Yeremia 16 ayat 17. Sebab aku mengamati segala tingkah laku langkah mereka, semua itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Banyak orang menutupi kesalahannya, menutupi kekurangannya, menutupi niat sebenarnya. Bagi Tuhan itu semua telanjang terbuka. Tuhan tahu semuanya dari awal ya. Nah itu, dan kita baca lagi untuk poin yang terakhir di Mazmur 69 ayat 6. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Jadi kita tidak bisa berpura-pura mencari alasan macam-macam untuk menyembunyikan. Kita boleh modus pada orang lain, kita boleh mencari pembenaran pada orang lain, tapi pada Tuhan tidak ada gunanya. Tuhan tahu ya maksud sembunyi motif kita bagaimana. Karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati, Tuhan melihat motifnya apa ya. Makanya tentunya karena berbeda cara menilainya, hasil penilaian juga berbeda. Sekali saya ulang, ada orang dipandang oleh orang yang begitu baiknya, jadi mata Tuhan tahu yang sebenarnya gimana, ada apa di belakang itu, apakah betul-betul tulus dan baik seperti itu, atau ada maksud tersembunyi untuk kepentingan dirinya sendiri. Baliknya ada orang dipandang orang yang jelek. Kita melihat banyak hamba Tuhan dimusuhi, dipandang jelek, tapi bagi Tuhan itulah orang yang berkenan kepada Dia. Bahkan Tuhan Yesus pun begitu, dimusuhi orang, dipandang jelek oleh orang lain, dipandang mujat Tuhan, nah, dipandang pengkhianat, tapi di mata Tuhan itu loh putra yang dikasihi. Ya, Dia bilang kata demikian. Jadi kita harus tahu, walaupun semua orang mengatakan bagus, jangan ikut-ikutan orang saja. Belum tentu benar bagus, bukan berarti pasti jelek ya, bukan, tapi belum tentu ya. Tergantung bagaimana Tuhan melihat, dan biarlah kita menilai juga dengan cara pandang Tuhan melihat. Itu bisa ada pada kita dengan pertolongan Roh Kudus ya. Yang pertama, jadi Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan luar saja. Yang kedua, perbedaannya apa? Manusia menilai dari kuantitas yang dihasilkan, tapi Tuhan melihat dari kualitas yang dihasilkan ya. Kita baca Yohanes 7 ayat 60 sampai 66.
Yohanes 7 ayat 6. Nah, Yesus sebelum itu punya murid yang sangat banyak ya. Tetapi kemudian pada waktu dia berkhotbah untuk mendewasakan mereka, maka mereka tidak bisa menerima. Dan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, bukan ada beberapa, bukan ya, tapi banyak, kata Alkitab, berkata ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Begitu juga zaman sekarang, kalau ada pendeta atau gembala yang khotbahnya katanya keras, banyak orang berusaha meninggalkannya. Nggak enak khotbahnya, keras itu, tidak membuai saya, tidak membelai saya khotbahnya, tidak memberikan pengharapan pada saya, tidak PHP pada saya. Yang orang cari banyak mencari yang PHP. Kamu pasti begini, kamu pasti begitu. Padahal Alkitab mengatakan untuk begitu, begini, ada cukup berat dan cukup banyak persyaratannya. Jadi nggak pasti. Nah ini, tapi orang kepengin dengar yang pasti, mencari-cari yang begitulah. Nah ini makin keras itu, ya, sudah makin mendidik, makin membentuk, tapi makin nggak digemari. Ya ini ya. Kalau orang mementingkan kuantitas, maka kasih yang enak-enak saja. Berdoyong, berduyun-duyun orang datang kepada dia. Tapi kalau orang mencari kualitas, maka dia penting tidak peduli berapa banyak, yang penting itu berkualitas baik. Dan itu teladan dari Tuhan Yesus ya. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata pada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata kepadamu, tapi telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruhi kepadaku. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Apakah Tuhan bersedih mati-matian gitu? Bahkan yang tersisa 12 murid pun, kamu tidak pergi juga, katanya ya. Kalau kita lihat di situ dikatakan, kamu tidak pergi juga. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya ayat 67, apa kamu tidak mau pergi juga? Artinya tidak mementingkan kuantitas Tuhan, yang penting kualitasnya. Bayangkan kalau sejibun banyaknya tapi semua tidak berkualitas, tapi lebih sedikit tapi berkualitas semua. Jadi Tuhan lebih melihat kualitas daripada melihat kuantitas. Nah ini, walaupun manusia pada umumnya masih banyak yang mendambakan kuantitasnya melulu tanpa perhatikan kualitasnya ya. Nah ini, di penilaian Tuhan tidak ada gunanya kuantitas itu banyak ya, kalau kualitasnya dianggap tidak layak oleh dia, tidak memenuhi syarat. Sekali lagi, Tuhan lebih suka kepada kualitas daripada kuantitas. Itu cara Tuhan menilai. Jadi kalau ada orang menghasilkan yang berkualitas, di mata Tuhan lebih baik daripada orang yang hanya menghasilkan yang berkuantitas banyak tapi tidak ada kualitas yang layak. Ya ini kita perhatikan. Itu perbedaannya antara cara memandang Tuhan dan cara memandang dan menilai manusia melakukannya. Yang berikutnya, perbedaan berikutnya adalah manusia melihat berapa banyak jumlah yang dihasilkan, berapa banyak jumlah bisa dikoleksi, dikumpulkan, berapa banyak jumlah yang bisa didapat, ya. Tapi itu melihat bagaimana cara mendapatkannya. Bagi Tuhan itu lebih penting ya, daripada berapa banyak bisa dihasilkannya. Termasuk dalam kehidupan ini, berapa banyak kendaraan atau mobil atau harta yang bisa dihasilkannya. Bukan Tuhan melihat itu saja, tapi Tuhan melihat bagaimana caranya dia menghasilkan itu, apakah benar apa enggak ya. 2 Petrus 2 ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, karena mereka lah maka jalan kebenaran akan dihujat. Banyak ya. Jadi banyak itu belum tentu baik gitu loh, hasilnya banyak. Misalnya kekayaan sejibun selangit, tapi kalau didapatkan dengan cara yang tidak benar, nah itu bagi Tuhan sama sekali tidak baik. Walaupun tidak terlalu banyak harta yang dimilikinya, tapi dihasilkan dengan cara yang benar, bagi Tuhan itu jauh lebih baik ya. Jadi Tuhan lebih melihat caranya daripada berapa hasilnya, berapa banyak hasilnya. Nah, bedakanlah cara, misalnya kita memberi tapi dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, dengan cara atau modal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Misalnya memberi dengan menjual. Kalau kita memberi dengan modal yang benar, misalnya kita memberi berdasarkan hasil kita bertani sepanjang tahun, itu baiklah.
Tapi kalau kita menolong sahabatnya dengan cara cari uang dulu dengan melacur misalnya, ya itu enggak benar. Caranya nggak benar. Walaupun kita kelihatannya menabur, kelihatannya nolong, tapi kita cari duitnya dengan cara melacur atau dengan cara korupsi, dengan cara merampok. Nah itu tidak benar ya. Dan Tuhan lebih melihat cara mendapatkannya, dan bukan berapa banyak saja kita bisa memberi atau menabur, memberikan orang. Wah, saya nolong sahabat saya berikan 500 juta, tapi dari korupsi. Gimana kamu bisa berikan 500 juta? Gajimu cuma 5 juta. Oh gampang, korupsi lah, dapat 5 miliar. Nah ini nggak benar ya, ini tidak benar. Tapi kalau kita berikan itu 5 juta dari gaji yang cuma 5 juta, ini sisa saya ngumpulkan bertahun-tahun saya berikan pada dia. Nah itu menggambarkan kemurahan hati ya. Jadi bukan berapa banyak yang bisa diberikan, berapa banyak bisa dikumpulkan, tapi bagaimana cara memberikannya, bagaimana cara mencari untuk memberikannya, bagaimana cara untuk mengumpulkannya, itu lebih baik ya. Misalnya sama-sama menabur, wah di mata orang dilihat nih, kalau satu nabur banyak supaya dihormati, tapi bagaimana penilaian Tuhan? Lihat dulu bagaimana cara menaburnya, dari mana didapatkan, dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak berkenan pada Tuhan, apa dengan cara yang benar gitu loh ya, diperkenan Tuhan. Nah, apakah penilaian Tuhan atasnya? Jadi itu beda dengan cara manusia. Manusia melihat, waduh, ini PP-nya 1 bulan 10 miliar, waduh, dahsyat orang nih. Tapi Tuhan melihat, kenapa 10 miliar? Kan dapat duit 100 miliar. Dari mana dapat duitnya? Dari korupsi, dari nodong. Wah, itu lain lagi. Dengan orang itu makasih PP 100 ribu, kenapa kerja mati-matian, dapat duitnya cuma 1 juta tiap bulan. Tapi bagi Tuhan itu lebih berharga. Jadi Tuhan bukan melihat berapa jumlahnya yang bisa diberikan, berapa jumlah bisa dikumpulkan, dinikmati, tapi bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengumpulkannya. Nah itu bagi Tuhan lebih penting ya. Jadi kita perlu tahu seperti itu. Yang berikutnya berbeda apa lagi? Manusia hanya melihat kesuksesan yang diraih. Wah sukses, wah dahsyat. Tapi Tuhan melihat bagaimana kualitas kehidupannya. Bukan cuma kesuksesannya saja, tapi kehidupannya bagaimana. Manusia yang melihat bagaimana akhirnya itu prestasinya waktu dia melihat ya, bagaimana capaian yang bisa dicapainya, bagaimana popularitasnya, wah hebat sekali. Tidak lihat dulunya, tapi Tuhan lihat kualitas kehidupannya. Nah, apakah waktu belum sukses masih tetap setia pada Tuhan, atau apakah sudah sukses masih tetap setia pada Tuhan? Itu Tuhan lihat. Bukan cuma lihat suksesnya, waduh jadi sultan, waduh orang paling terkenal, waduh orang dipuja-puja. Bukan cuma itu, tapi Tuhan lihat sekali lagi kualitas kehidupannya, baru dia menilai. Jadi penilaiannya beda nggak dengan manusia? Bisa beda, karena cara menilainya juga berbeda. Ya, Tuhan lihat ketaatannya pada Tuhan, Tuhan lihat kesetiaannya, dan Tuhan lihat kesetiaan itu apa? Waktu melarat dulu, belum sukses, misalnya dulu setia, apakah sekarang sudah sukses besar-besaran? Tetap setia. Kalau iya, nah itu barulah diacungkan jempol gitu loh. Itu beda ya yang dilihat. Kita baca Wahyu 2 ayat 10. Bahkan Tuhan anjurkan pada kita ya, Tuhan ajarkan pada kita. Kita Wahyu. Gimana sampai setia itu? Setianya sampai kapan? Nah kita lihat Wahyu 2 ayat 10 mengatakan di sini, mengajarkan. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita, andai kata pun menderita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi ini pentingnya, hendaklah engkau setia sampai mati ya. Aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Perlu kita pelihara kesetiaannya. Bukan cuma waktu kita butuh Tuhan saja, sudah sukses, kurang begitu lagi butuh sama Tuhan, maka kesetiaannya juga merosot. Jangan sampai terjadi gitu ya. Kita baca lagi 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu yang boleh bergembira juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya, karena penilaian Tuhan pada kamu baik. Nah ini ya, Tuhan lihat ya. Ya Tuhan lihat kualitas kehidupannya. Terakhir untuk poin ini kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru telah datang. Nah ini kita bisa lihat ya. Oh sorry, ini salah saya baca itu 2 Korintus 5. 2 Korintus 4 ayat 17.
Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa? Karena hidup kami, kualitas kehidupan kami baik di mata Tuhan. Jadi perlu kita pahami dengan baik bahwa cara Tuhan menilai itu berbeda dengan kita. Kalau kita simpulkan, kalau kita ulang lagi, apa poinnya? Yang pertama, perbedaannya adalah bahwa Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan luar. Kedua, manusia melihat kuantitas, mementingkan kuantitas, tapi Tuhan mementingkan dan melihat kualitasnya. Yang ketiga, manusia melihat seberapa banyak hasil yang bisa dikumpulkan, apakah mentereng dan sebagainya, tapi Tuhan melihat ada bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengumpulkannya, apakah baik atau tidak. Yang terakhir, manusia melihat kesuksesannya belaka, ya, keberhasilannya, kehebatannya pada satu saat. Tapi Tuhan melihat dari awal bagaimana kualitas kehidupannya, apakah tetap taat dan setia. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa manusia melihat dan mempertimbangkan, menghitung-hitung apa yang bakal diterimanya, apa yang bakal bisa didapatkannya. Tapi Tuhan melihat apa yang bisa diberikan oleh manusia itu. Jadi manusia ini perhitungkan, kira-kira aku begini dapat apa aku ya itu. Tapi kalau Tuhan bukan melihat begitu, melihat dari manusia itu apa yang bisa diberikannya. Nah, itu penilaiannya berbeda, ya. Kita baca 2 Korintus 7 ayat 2. Berilah tempat bagi kami dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, dan tidak dari seorang pun kami mencari untung, ya. Tapi kami tidak mencari untung, jadi bukan apa yang bakal dapat terima, tapi apa yang bisa diberikan itu yang dilihat oleh Tuhan, dinilai Tuhan. Nah, lalu kita baca lagi 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus pasal 5 ayat kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang kepadamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri, ya. Bukan dipikirkan apa yang kira-kira bisa didapat, apa yang kira-kira bakal terima, tapi dengan apa yang bisa kita berikan. Nah, itu cara Tuhan melihat apakah orangnya demikian atau sebaliknya. Jadi biarlah kita belajar dengan baik bahwa cara Tuhan menilai kita seringkali nggak sama dengan cara manusia lain menilai kita, dan biar kita menyesuaikan diri dengan apa atau cara bagaimana Tuhan menilai. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang kita terima mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa. Haleluya. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhan lah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup.
ku puja dan ku sembah selalu. Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kaulah aku yang hidup. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah